يهدي القبول وتمم كل سوء ومأمر مصالح شأن جرى نبات وعلى من كل ما نوى فيه السلف الصالح وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi dzil fadli wa ziyadah amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Kita diberi taufik hidayah kembali oleh Allah Ta'ala, bisa menggunakan waktu dan mengisi umur kita hadir ke tempat yang mulia ini, laksanakan kewajiban kita salat fardu zuhur berjamaah dan kewajiban hadir ke majelis ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mencatatnya sebagai nilai ibadah, mengampuni dosa kesalahan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan menambah pengetahuan kita tentang ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai hari kiamat. Mari kita perbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini yang sering lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf pada ini masjid sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu kata Nabi rindu kepada 4 golongan. Nah, jadi surga rindu hendak dimasuki oleh 4 golongan ini. Kalau kita nih hendak masuk surga itu biasa aja ya. Karena di hari kiamat nanti tempat cuma ada 2, surga atau neraka. Surga tempat nikmat, neraka tempat azab. Kita hendak masuk surga biasa aja. Ini yang luar biasa, surganya rindu hendak dimasuki oleh nang 4 golongan ini. Kita tahu lawan Pak Jokowi biasa aja ya. Tapi Pak Jokowi tahu lawan kita, nah lain pulang kisahnya. Nah itulah juga apa nang dirindukan oleh surga ini 4 macam, ini luar biasa. Pertama kata Nabi talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Dan ke-7 mengaji, ini termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Karena biar Al-Quran ini luar biasa, ini kalamullah. Nabi pernah bersabda, ujar Nabi kita, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ada lagi hadis Nabi, ujar Nabi, man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa membaca 10 ayat daripada Al-Quran, tidak ditulis daripada orang yang lupa. Artinya kita pahami, bila sehari ini kita kalau mengaji 10 ayat aja gitu, berarti sehari itu digolongkan orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagian dari keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ujar Nabi, man ahabba ay ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Barang siapa cinta, siapa sukanya Nabi hendak tahu apakah ia itu dicintai Allah dan Rasulullah. Pandanglah dirinya itihi, katujukah membaca Quran katakan.
Bila kita suka membaca Al-Quran, berarti pertanda dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Itu ya kita lagi kayak apa? Katuju ngaji kata ya. Amun di rumah misalnya Quran bakulat, makan gagat, tahu lagi ya lah. Nah, jadi yuk kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, kita disuruh memperbanyak membaca Al-Quran. Imam kita Asy-Syafi'i biasanya di luar Ramadan sidin dalam sehari semalam sekali khatam Al-Quran. Kalau bulan Ramadan beliau siang sekali khatam, malam sekali khatam. Jadi Ramadan 30 hari 60 kali khatam Al-Quran. Itu imam kita Asy-Syafi'i. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian ada juga riwayat Imam Hambali. Nah, atau Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini punya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah bermimpi bertemu Allah taala sebanyak 99 kali. Kayak karamat bilangnya lah. Kayak apa jurang Allah taala karena bermimpi Nabi jahara. Ini bermimpi Allah taala kayak apa jurang? Bila kaifin kada kau dikaya apakan di sini. Lalu tagaretik di hati sidin andainya jisin aku ni sekali lagi bermimpi bertemu Allah Ta'ala ada nah hendak kutakunakan lawan Tuhan. Pas kabul bermimpi yang ke-100. Imam Ahmad bertanya di dalam mimpi tadi, ya Allah ya Tuhanku, apa amalan yang lebih afdal nang mempercepat diri seorang hamba hampir lawan pian tu apa amalannya ya Allah? Dijawab dalam mimpi tadi, biqiraati kalami, dengan membaca kalamku ya Tuhan. Itu dengan membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hambal bertanya lagi, bifahmin au bighairi fahmin, itu ya Allah dengan syarat harus paham maknanya kah atau boleh aja kada paham? Dijawab lagi, bifahmin au bighairi fahmin ya Tuhan, paham kah kada kah asal katuju membaca Al-Quran, mempercepat diri seorang hamba hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, itu pertama, orang yang dirindukan oleh surga, orang yang suka membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah hafizil lisan. Orang yang pandai menjaga lidah. Kada sambarangan bepandir kecuali ada manfaatnya atau faedahnya. Kada hakun bepandir nang kada bermanfaat apalagi nang haram. Karena di lidah kita ini, mulut kita ini banyak benar bahayanya. Imam Al-Ghazali sini mengumpulkan spesial penyakit lidah aja, bahaya-bahaya yang ada di lidah ini. Spesial kitabnya ngarannya Afatul Lisan, penyakit-penyakit lidah. Ada 20 penyakit yang ada di lidah ini. Ada dusta, ghibah, sumpah palsu, namimah dan lain-lain. Bahkan saking bahayanya pianangaran lidah ini, Allah Ta'ala aja memberi isyarat diandak di dalam, dilem, dapat dipagar dengan gigi, dilem lawan bibir pula, supaya jangan tapi digunakan lidah ini saking bahayanya. Tapi nangaran orang pemandir kada kawa juga, bungkas juga iyalah, mau mepandir aja, nggak tahu di apa lagi. Ya kisah dulu itu orang datang haji. Banyak orang berilangan andangar kisah Makkah. Kada sawat berkisah nang datang haji. Nang pamandir nang berilang ini berkisah. Pak iyanya kisah Makkah. Maok orang dengar jurang pian nih pak iyanya kisah Makkah. Tahun berapa garang pian berhaji. Aku aja ujar haji anu juga pang. Ujar orang juga pak iyanya kisah. Nah jadi siapa pandai menjaga lidah dirindukan oleh surga.
Bahkan di dalam kitab Penawar Bagi Hati yang sering kita baca ya lah. Ujar Nabi, siapa kau menjamin lawan aku 2 lubang ni nak ada menggawi dosa, ku jamin jadi Nabi masuk surga. Apa itu 2 lubang? Pertama lubang mulut, nang kedua lubang kemaluan. Artinya saking banyaknya 2 lubang ini yang membuat seseorang terjerumus ke dalam neraka. Yang Nabi bila kawan nang 2 ni kadang gawi dosa, ku jamin masuk surga ya Nabi. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi penting banget kita menjaga lidah ini. Bahkan untuk keselamatan kita nih janabina, tergantung lidahnya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya diri seseorang itu tergantung pada pandainya menjaga lidah. Bila kita beapik aja bepandir nih, di mana kabadiam, insya Allah selamat aja kita. Tapi bila kita pandir sembarangan, hingga menyinggung orang, pamandiran tajam, orang dikuyai, nah di mana aja badiam, biar badiam di padang keluarga, tapahwal aja tuh orang aja taruh disambati. Nah itu yang kedua, orang yang dirindukan surga, orang yang pandai menjaga lidah. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nah ini termasuk nih orang membukakan orang puasa, orang kelaparan. Tapi kalau kita memberi makan orang nang bujur-bujur miskin dan kelaparan, ini pian luar biasa. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, kumpulan dari perkataan Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith yang dikumpulkan oleh Habib Ali bin Hasan Baharun, ujar Sidin, sesuap makanan yang kita beri masuk ke dalam perutnya orang yang kelaparan lebih afdal daripada membangun 70 masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang disembahyang sembahyang Jumat, itu masuk masjid jami' juga. Memberi makan sesuap kepada orang nang kelaparan, orang nang miskin lebih afdal dari membangun 70 masjid jami'. Luar biasa. Kemudian dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah juga dikisahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, beliau sembahyang di setiap buncu Ka'bah itu pian 1000 rakaat. Berarti 4 buncu 4000 rakaat. Allah Ta'ala menurunkan wahyu, ujar Tuhan, apa alangkah bagusnya pekerjaanmu wahai Ibrahim. Tetapi ujar Allah Ta'ala, sesuap yang engkau berikan kepada orang yang kelaparan lebih afdal daripada yang engkau kerjakan ini. Artinya ganalnya pahala memberi makani orang nang kelaparan, nang fakir miskin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Bahkan ada lagi kisah yang luar biasa yang dialami oleh salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak. Ketika beliau pergi haji, nah pas tuntung tawaf rupanya mata ngantuk barabah di hijir Ismail taguring sidit. Dalam guring bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin orang bermimpi Nabi ini pasti bujur. Ujar Nabi, nanti apabila engkau pulang ke Baghdad, ke kampung halamanmu, padahkan atau cari seorang laki-laki bernama Bahram al-Majusi. Aku kirim salam ya Nabi, dan padahkan Allah Ta'ala ridha dengan pekerjaannya. Tabangun Abdullah bin Mubarak. Mungkin nih lain Nabi, ini sekadar mungkin Nabi kirim salam lawan orang Majusi. Orang Majusi itu penyembah api. Baudo sidin tawaf pulang, tuntung tawaf taguring pulang, tamimpi pulang, bangun bodoh tawaf pulang taguring tamimpi sawat 3 kali. Berarti ujar Abdullah bin Mubarak ini bujur mimpi dari Rasulullah. Selesai berhaji pulang ke Baghdad, dicarilah Bahram al-Majusi tadi. Cari dapat sekalinya tokoh Majusi sekalinya. Tuha orangnya.
Lalu oleh Abdullah bin Mubarak 14 tahun. Apa-apa aja kebaikan pian ini. Ujar Bahram banyak banget kebaikan ku nih. Kada nah ulun mendengarkan sampai Nabi kami kirim salam lawan pian. Dan Allah Ta'ala ridho dengan pekerjaan pian. Apa gawian pian nih Pang? Ujar Bahram ada Pang. Aku ujar Bahram pernah mahutangi orang 10 dirham. Ku tagih 11 dirham. Lain itu riba. Ujar Abdullah bin Mubarak. Adakah lagi selain itu? Ada lagi Bahram. Aku ada berisi anak 4 lalakian, 4 babinian. Ku kawinakan mereka punya saat padang-sadakan. Uja Abdullah bin Mubarak lain ngintung itu haram. Maulah ngawinakan anak bedang sanak dikawinakan. Lain ngintung. Ada lagi Bahram. Selain anak kunang 4 ngintu, aku ada lagi bisi anak babinian nang pambungsunya pambungasnya. Karena ku rasa orang ada nang pantasnya kawin lawan anakku ngintu, ku kawin nih saurang. Nah aja lain ngintu, jadi belum itu haram mau pula mengawini anak saurang. Selain ngintu lagi ada Bahram. Waktu aku kawin lawan anakku nang pambungsunya nang pambungasnya tadi, aku menjamu lebih dari 1000 orang majusi. Wah. Lain juga itu kawinnya aja haram udah ingatkan lagi. Ada Bahram lagi. Malam pertama. Nah, ketika aku anak menjimak anakku nang bungas tadi, kulihat dari kejauhan ada perempuan muslimah membawa ubur nih kada banyala 4 malikit di uburku. Nah, tuh menjimak pertama. Iya. Pas ketika aku menjimak nang kedua, malam pertama Bang ya lah. Nah, datang pulang minta api pulang itu. Iya. Pas aku hendak menjimak nang ketiga malam itu datang pulang itu minta api. Aku curiga ujar Bahram. Rupanya ini bah minta api jalan ditiup minta api pulang. Ujar Bahram ini nyata ada utusan maling ini. Nah, mata-mata maling. Aku itihi ketika ia pulang ke rumah aja Bahram. Nah, maling sakoni. Sampai ke rumahnya aku intipakan. Anaknya bucap, "Ma, adakah makanan nang pian bawa? Kami mai kelaparan, sudah kada tahan lagi. Nah, lawas bener kada makan udah." Dijawab oleh mamanya, "Maaf naklah, mama nak ai kada purun meminta makanan lawan musuhnya Allah, kada purun. Sakalinya nih seorang janda miskin, anak kelaparan, hendak makan kayak apa? Ada orang majusi arogana lebih menjamu 1000 orang, hendak minta makanan kada purun bepadah karena beda agama apa nih. Jadi hendak minta kasih itu kada purun, kisahnya maliket ubur lagi. Nah, boleh ke rumah anak kelaparan, bahasa al-kupurna minta pajahi ubur tadi, babulik pulang, kada purun pulang, kisahnya minta api pulang. Babulik kagenangan anak kelaparan dimati hendak bepadah kada purun. Iya sawat 3 kali minta api itu aja. Ujar si Bahram, berarti kelaparan Pak orang ini. Bulik ke rumah si Bahram banyak membawakan makanan diatari orang nang kelaparan tadi. Ujar Abdullah bin Mubarak, nah iya itu gawian pian. Sampai Nabi kami kirim salam, Allah Ta'ala berpasan lewat Nabi bahwasanya Allah ridho dengan pekerjaan pian nang memberi makani orang kelaparan gitu. Mandangar kisah ini si Bahram, artinya nih tahu gawianku Nabi Muhammad, tahu tentang kebaikanku nih. Berarti Allah Ta'ala nih ridho lawan aku. Lalu Bahram pun bersyahadat masuk Islam, rabah mati sekalinya. Mati husnul khatimah imbah bersyahadat. Itu bagian kisah dari yang pernah terjadi keutamaan memberi makani orang kelaparan sampai dapat hidayah dengan Islam. Kemudian terakhir yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itulah
Ujar Nabi 4 macam, 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Pertama, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang pandai menjaga lidah, orang yang memberi makan orang yang kelaparan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bapak-bapaknya? Kada ada. Ibu-ibunya ada yang ingin tanyakan? Kada ada juga. Iya. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi kita beratan hendak masuk surga ya kan? Dan surga tadi rindu hendak dimasuki orang nang 4 macam. Harapan kita mudah kita kawa mengerjakan itu tadi sehingga kita tak masuk orang nang dirindukan oleh surga, dan mudah-mudahan keinginan kita dan kerinduan surga dikabulkan oleh Allah Ta'ala sehingga kita beratan menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf atas kesalahan kekhilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an waridna wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khashu'ana wa tadarru'ana wa ta'buduna wa min taqsirna ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.